105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Selamat hari Rabu Sobat Fox. Apa kabarnya? Malam-malam gini paling enak itu ya kalau nggak sambil makan malam ya sambil scroll handphone, sambil ngalamun terus galau terus atau kalau nggak lagi check out dari online shop gitu nggak apa-apa. Sambil dengerin aja Let's Talk With bareng sama Gunisos setiap hari Rabu tentu saja ya malam. Setelah tadi ada afternoon tea sama ntar ada Fox Slow Down ya. Tapi kali ini jam 8 sampai jam 9 kita mau ngobrol-ngobrol dulu bareng sama satu orang penyanyi cantik dari Jakarta gitu. Ya mungkin udah sering lihat karena seliweran ya. Makanya di event-event gitu di tempat-tempat banyak banget lah. Dan dia sering berkeliling kemana-mana. Langsung aja kita akan kenalan sama Gigi Grisel. Selamat malam Mbak Gigi Grisel. Halo, malam Mas. Oke. Apa kabarnya? Tentunya luar biasa ya, senang sekali bisa ada di sini. Siap. Dan ini Gigi Grisel kali ini datang ke Fox Radio Jogja karena punya satu EP yang akan dikenalin sama Sobat Fox semuanya. Ini kamu ya silahkan. Ntar juga kita kasih kesempatan buat ngedengerin satu lagu di antara dari EP-nya yang itu dari Gigi Grisel ya. Ataupun kalau misalnya mau kenalan lebih jauh bisa scroll Instagramnya juga boleh. Terus juga dengerin via Spotify ataupun juga semua platform udah ada kayaknya deh. Sudah lengkap semuanya, udah ada. Ini aku mau nanya dulu nih, pertama nih, gimana rasanya akhirnya EP-nya bisa keluar gitu? Ya setelah sekian lama akhirnya ya seneng banget ya. Kayak pas waktu udah keluar tuh kayak ya ampun finally gitu. Setelah berproses lumayan panjang akhirnya keluar juga tuh. Dari kapan sih juga tuh. pertama kali yang kepikiran dari 4 lagu ya? Iya 4 lagu betul. Nah, 4 lagu itu sebenarnya udah dari 2000 berapa ya? 2022, 2023 ya? 2022 apa 2023 gitu. Pokoknya setahun 2 tahunan. Sampai Benar. baru rilis 2025 ini. Yes, betul. Plong banget rasanya pasti ya. Pelong banget rasanya. Aduh, senang Tapi sekali. ini adalah 4 yang terbaik dari beberapa yang lainnya gitu atau memang menyiapkan secara spesial 4 ini? Sebenarnya lebih dari 4. Ha-ha. Tapi kalau misalkan dibuat jadi satu EP yang ini kayaknya lebih nyambung untuk 4 lagu yang ini. Nah, Oke. yang lebih menggambarkan gimana sih perjalananku kemarin. Nah, di 4 lagu ini. Perjalanan apa nih? Perjalanan apa nih? Perjalanan apa nih? Boleh diceritain perjalanan apa nih? Lebih ke perjalanan hidup kali ya. Perjalanan gimana? iya kisah sendiri. Berdasarkan dari kisah Oke. sendiri kayak gitu. Jadi inspirasinya kalau yang 4 lagu ini juga dari ceritanya Gigi Iya, Grisel. kurang lebih seperti itu. Nah ini Sobat Fox, kalau mau tahu lebih jauh tentang Gigi Grisel kayak gimana, ya dengerin 4 lagunya ini di EP-nya ini. Dan pasti akan tahu kayak gimana sih ceritanya gitu ya. Karena salah satu lagunya itu yang akan kita bahas nanti Jogja banget. Jogja ya kan? banget, betul. Tapi kayaknya sebenarnya kan Gigi nggak dari Jogja ya? Enggak sih. tapi sekarang kayak kalau misalnya ditanyain orang, Gigi dari mana sih? Jogja. Wah. Wah, bangga gitu ya Jogja pokoknya. KTP-mu ngendi? Oh iya. Tanyanya gitu ya. Dari tahun berapa sih di Jogja? Di Jogja itu aku dari tahun 2015. Oke, pertama kali masuk Jogja Pertama itu kali ya? masuk Jogja itu. Sebelumnya betul. belum pernah juga? Belum pernah. Wow. Benar-benar 2015 terus setelah udah di Jogja nggak mau balik-balik lagi sebenarnya. Jogja gitu ya? Keenakan di Jogja, iya. Enak Jadi banget bikin Jogja ya? nyaman, iya betul. Apa sih kalau menurut Gigi yang ngangenin dari Jogja? Suasananya kayaknya ya. Di sini tuh suasananya tuh sangat berbeda dari kota-kota lainnya. Dengan kotaku juga sangat berbeda. Nah, itu suasananya, makanannya. Nah, orang-orang kan biasa bilang kayak kalau orang luar yang ke Jogja tuh pasti kayak makanannya tuh terlalu manis atau apa gitu Iya. kan. Kayak aduh aku susah nih makannya gini. Tapi aku kayak masuk sini, kok makanannya enak-enak ya? Serius? Iya. Doyan. Karena Makanya emang katanya cocok. diplomasi paling enak itu adalah diplomasi pakai makanan. Ya kan? Terus itu akan jadi gampang banget untuk menyesuaikan diri sama satu tempat kalau makanannya seleranya cocok. Yes, betul sekali. Nah, mungkin itu jadi salah satu yang bikin nggak bisa jauh ya dari Jogja ya. Kalau udah di Jogja tuh kayak adalah Jogja aja lah. Mau tinggal di mana Jogja aja. Apa nih makanan paling yang disuka sama Gigi Grisel di Jogja? Di Jogja aku tuh suka namanya tuh sayur deso ya. Jangan Yang- jangan deso. Ya itu. Aku suka banget itu. Iya ya. Iya. Pas kemarin main-main ke Wonosari tuh beberapa kali kayak nyobain, ih kok ada sayur gini enak banget ya. Jadi setiap kalau main kemana gitu nyarinya kayak ada nggak sih di sini sayur deso. Nah, Oh, itu aku doyan banget tuh. Dan itu Jogja banget loh. Jogja banget. Di kota-kota lain beda taste-nya tentang jangan deso itu katanya gitu sih. Oh, Kalau gitu. kita lanjutin ngomongin tentang kuliner, malah ntar kita ngomongin beda Oh nih ya. iya lagi. Biar ntar kita balik lagi ke EP-nya dari Gigi Grisel, tapi ntar di segmen kedua ya. Oke.
Soul Your Hits. Balik lagi di Let's Talk With malam hari ini Sobat Fox bareng sama Gigi Grisel. Kita panggilnya Gigi aja biar kepanjangan ya. Iya boleh. Oke, Gigi, ini kan kamu udah dari 2015 ke Jogja ini. Iya. Ya, sampai sekarang nggak pengen balik juga akhirnya. Iya. Ini tadi aku udah dengerin satu lagunya Gigi ya, yang paling atas kan, yang paling atas nih, judulnya Jogjaku Rindu. Iya betul. Jogja loh ini, jadiin judul lagu loh ini. Biasanya orang yang bikin lagu judulnya Jogja itu nggak lama kemudian akan dikenal dengan cepat loh. Amin, amin, amin. Club Project Yogyakarta itu dari dulu kapan tahun 1900 something kan nyiptainya, Betul, sampai betul. sekarang masih jadi hits. Wah, bahkan nggak pernah dalam satu minggu nggak ngedengerin itu, orang Jogja pasti pernah dengerin itu, ya kan? Ini Jogjaku Rindu, udah berani dengan resiko itu. Wah. Ya, seperti yang tadi bilang kan, kalau udah di Jogja rasanya nggak pengen balik lagi. Tapi Iya. kemarin akhirnya aku disuruh balik, jadi harus melepaskan Jogja, meninggalkan Jogja, makanya jadilah lagu Jogjaku Rindu. Oh gitu. Iya betul. Agak-agak sedih ya, mewek ya rasanya ya. Iya sih, agak melo gimana, tapi memang Jogja senganginin itu ya. Benar. Baru aja kayaknya baru pergi selama seminggu kayaknya ya. Udah yang kayak ada yang hilang gitu dari sini Riz rasanya. Dan ini juga Sobat Fox kalau misalnya udah lihat ke YouTube-nya ya, ada MV-nya juga ya. Ya udah ada. Nah itu MV-nya. juga Jogjaku Rindu tuh video klipnya Jogja banget. Tugu Jogja, gambar-gambarnya, sinematiknya Jogja. Kalau misalnya lihat itu pasti yang udah pernah ke Jogja jadi inget kangen Jogja pasti. Kalau yang belum pernah ke Jogja pasti jadi pengen ke Jogja. Itu tujuannya apa sih bikin Jogjaku Rindu itu sebenarnya? Emang ngiming-ngimingi selain curahan hati ya, selain kepenginan dari kamu sendiri ya, yang rindu sama Jogja gitu. Tapi tujuannya apa sih sama orang yang ngedengerin lagunya Jogjaku Rindu itu? Jadi buat kan banyak banget ya perantau-perantau di Jogja juga ya. Betul. Yang akhirnya udah nyaman di Jogja tapi dengan suatu kondisi mengharuskan mereka untuk Balik. atau Iya. untuk pergi lagi kemana gitu kan. Iya. Nah tapi dengan lagu Jogjaku Rindu ini mudah-mudahan bisa mengobati kangennya, rindunya dengan Asik. Jogja. Makanya MV ku juga isinya adalah tentang Jogja. Jadi kalau misalkan kangen dan Jogja, tinggal ya udah lihat aja deh MV-nya Gege Grisel Iya. Jogjaku Rindu. Nah gitu. Dan pengen langsung berangkat loh kalau gitu. Iya. Aku pernah nunjukin ke temenku soalnya gitu. Ini ada nih lagunya nih Jogjaku Rindu nih. Jadi pengen dateng gitu ya ke Jogja ya. Lah itu yang harus didatengin kalau ke Jogja ke situ itu Nah, gitu kan ya. benar. Itu Sobat Fox. Nah, ada lagu berikutnya juga Jogjaku Rindu kan. Yang kedua adalah Melangkah Lebih Jauh. Nah, Langkah lebih jauh. ini buat lagu-lagu buat move on gitu atau buat nguatin diri kamu sendiri gitu atau gimana sih? Ini sebenarnya lebih ke untuk melepaskan kepergian. Karena kalau harus menggapai cita-cita, menggapai apa. Jadi seperti mirip-mirip lagu kayak Pergilah Kasih, Kejarlah Oke. Cita-Citamu. Nah, aku bikin yang versi ceweknya, versi yang kayak ya udah dari sini aku yang ikhlas untuk ya udah silahkan kalau kamu mau ini biar aku yang merasakan sedihnya atau apanya gitu, tapi kamu silakanlah berjuang menggapai untuk cita-citamu gitu. Tapi kalau misalnya kamu masih mau balik lagi, di sini loh masih ada aku di sini. Nah, kayak gitu. Loh, kok gitu? Kok ada kalau masih mau balik Iya, kalau aku masih ada. mau balik ini aku kayak karena lebih ke ya udah silakan melangkah lebih jauh kan, karena aku udah memutuskan untuk pulang juga kan waktu itu. Untuk pulang, jadi kayak ya aku nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi aku juga kayak mengikhlaskan kamu untuk ya udah kamu kalau mau menggapai cita-citamu, menggapai mimpi-mimpimu juga ya udah silahkan. Nah kayak gitu. Ini kalau nggak ngedengerin lagunya juga udah paham nih sama maksudnya apa yang diomongin sama Gigi nih kayaknya nih ya. Tapi biar lebih nangkep lagi emang harus dengerin nih lagunya Iya, ya. betul. Kali ini di segmen ini kita mau ngomongin tentang lagu-lagunya nih Ki, ceritanya Ki ya kan. Tadi udah Jogjaku Rindu. Terus yang kedua adalah Melangkah Lebih Jauh. Terus ada satu lagi Sulit. It's hurt. It's hurt ya. It's hurt apa it's hurt? It's hurt. It's hurt and it's hard. Iya. Kadang gitu ya kan namanya sulit, kalau nggak sulit ya sakit. Dan Iya, sakit. benar, Oke. benar. Nah ini kalau ini lagi lagu cinta. ya Lagu kan ya? cinta Lagu ya. cinta Kalau ya. ini lagu cinta. It's hard. Jadi kayak mencintai seseorang yang dimiliki, seseorang yang sudah milik orang lain. Oke. Nah itu, Oke. it's hard ya, it's Wah, hard ya. it's hard. Itu sulit Ya, dan itu sulit sangat banget. berat ya. Iya. Oke. Nah begitulah.
pengalaman pribadi tapi. Pernah. Oh nggak pernah ya? Pernah serius? Pernah. Tapi kayaknya emang siapa sih yang nggak pernah kayak gitu ya kan ya? Kan awalnya bermula dari kita nggak tahu, oh ternyata dia udah punya orang lain, tapi kita terlanjur nyaman. Nah itu tuh. Kalau kayak gitu yang salah siapa sih yang ngaku-ngaku? Yang salah waktu. Wah. Kenapa ketemunya sekarang? Kenapa gitu ketemunya kan? sekarang? Kenapa sih nggak dari kemarin-kemarin pas waktu masih sama-sama single atau pas waktu lagi single gitu kan? Tapi ya apa boleh buat lah kalau udah begitu. Kayaknya Gigi juga cocok kalau diajakin buat temen curhat kan. Ya. Dia juga dalam nih ternyata ya. Sedalam itu ternyata ya. Sulit ya. Mencintai tapi nggak bisa. Kalau yang tadi kan masih ditungguin, kalau mau balik nggak apa-apa gitu kan, aku masih di sini juga gitu yang langkah lebih jauh. Iya Ya benar. kan ya. Tapi kalau yang sulit ini ya sulit beneran udah. Kamu ada nggak sih? Apa namanya ya? Saran mungkin gitu buat Sobat Fox gitu yang mungkin kalian ada di posisi yang sama sulit. gitu ya, yang sulit. Segera lepaskan. Karena kalau semakin dalam semakin sulit. Iya kan? Betul. Iya, semakin sulit. Jadi Betul. sebelum semakin dalam semakin sulit, ya udahlah, lepaskanlah dulu, melangkahlah lebih jauh. Balik lagi kan, melangkahlah lebih jauh. Jadi dilepasin, tapi sambil kalau kamu mau balik ya bolehlah dikit-dikit. Tapi dengan suatu kondisi. Oh, apa nih? Dengan suatu kondisi. Maksudnya? Dianya sudah tidak sama yang itu. Oh ya. Siapa sih yang mau dijadiin kedua? Nah, betul. Orang ketiga ya? Siapa sih? Loh, gimana sih? Kebanyakan. sorry ya. Oke, nanti yang keempat ya, bohong. Bohong. Iya kan, bohong ya. Jadi ada yang melangkah lebih jauh, sulit terus bohong gitu ya. Gimana? Prosesnya buat nulis lagu ini kayak gimana? Kali ini ngomongin tentang proses nulisnya ya, Iya, gitu iya, ya. iya. Yang bohong itu. Kalau bohong itu sebenarnya lagu ciptaannya temanku. Oke. Namanya Mas Bob. Oke. Mas Bob Sastro. Nah, ini lagu bohong ini tercipta karena Mas Bob itu berdasarkan cerita Mas Bob kayak ngelihat kayak sekarang kan banyak banget nih di sosmed orang-orang tuh pakai filter terus jadi orang lain. Iya. Jadi kayak yang asli sama yang dikasih lihat di sosmed itu sangat berbeda. Nah, jadi makanya kayak mau ngajakin kayak udah stoplah jadi orang lain, stoplah membohongi diri sendiri. Kamu itu cantik, kamu itu apa sih namanya? Baik, kamu itu ini dengan apa adanya dirimu kayak gitu. Jadi kayak kan capek ya kalau kita lama-lama mau jadi orang lain atau mau jadi seperti apa yang padahal itu tuh bukan diri kita gitu. Betul. Kalau diterusin capeknya di situ ya. Itu namanya bohong lagunya. Makanya itu bohong, namanya. iya. Nah, Jadi relate gitu, banget gak sih lagu sama bohong. anak sekarang ya gitu Relate ya? banget kan sama sekarang kan. Betul. Kondisi saat ini apalagi yang mengharuskan kita kayak kalau kamu nggak rambutnya panjang, kalau kamu nggak ini kayak ada yang kurang apa kayak gitu kan jadinya. Padahal kalau dilihat dia dengan rambut pendek aja udah cakep kayak gitu. Itu namanya kalau sekarang mungkin standar TikTok itu namanya ya. Nah, bener. Jadi orang ngejarnya ke sana semua Iya, gitu kan, cuma iya, jadi iya. seragam tapi bohong, tapi Kalau palsu. kulitnya nggak putih tuh nggak masuk standar tuh kayak Waduh. gitu kan. Padahal orang Padahal- Indonesia kan, Iya. tropis bener. mau nggak mau cahayanya Tiap hari matahari kena tuh. matahari terus kan. Apalagi kalau masa keluar harus ditutupin semuanya gitu. Betul, kalau udah genetik ya udah nggak apa-apa gitu ya. Iya, Kalau dulu, benar. tapi bohong itu ya. Betul. Ini menangkap fenomena yang pas sama yang sekarang gitu ceritanya. Dan ini yang itu tapi dari Mas Bob, lagu itu yang dibuat untuk GG atau GG yang milih lagu itu buat masukin ke sini? Kemarin itu secara tidak sengaja ya, pas waktu lagi kumpul-kumpul nih, lagi nongkrong, terus jreng-jrengan pas denger lagunya, ih kok enak lagunya. Terus Mas Bu juga bilang, kayaknya lagu ini cocok nih sama suara kamu, coba kamu nyanyiin. Terus makanya pas waktu dinyanyiin, diinin paling sekitar 5 menit kita coba jreng-jreng, bagus Ge, ya udah lagunya coba deh kamu pakai buat lagumu, kayaknya cocok, kayak gitu langsung. Oke, sama aslinya ada penyesuaiannya nggak? Em, Lirik mungkin atau nada dikit-dikit gitu? Enggak. Cuman lebih ke judul sih, judul lagunya kemarin sempat diubah. Kayaknya Mas, kayaknya enakan judulnya bohong deh. Oke. Nah, gitu. Bikin orang jadi makin penasaran mungkin sampai judul itu ya. Iya benar. Oh, tujuannya gitu juga ya. Betul. Ini ada beberapa kolaborasi juga nggak sih kalau di album ini? Kalau untuk di album ini enggak sih, enggak ada. Cuman enggak mungkin ada ciptaannya kolaborasi. dari Mas Bob yang dipakai gitu Iya, ya. betul. Ada ciptaan orang lain lagi? Ada yang lagu Melangkah sama lagu Sulit itu dibantu dengan Mas Jordi. Oke, Itu penciptanya jadi Mas ada Jordi. pencipta lagu yang lainnya. Kalau yang Jogjaku Rindu, Itu aku sendiri. Benar Serius? aku sendiri ya. beneran curahan hati beneran ya? Iya benar. Karena kangen banget sama Jogja ya? Kangen banget. Itu dibikin dengan segala tetes pilu.
Waktu di sana. Waktu di sana, benar. Oke, Sobat Fox, ntar kita akan ngobrol lagi bareng sama GG Grisel di segmen-segmen berikutnya. Jadi dengerin terus Let's Talk With malam hari ini. Tiga Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bareng sama GG Grisel kali ini. Masih kita panggil GG aja biar lebih singkat. Dan kalaupun misalnya ketemu juga di luar sana pas lagi GG nyanyi apapun, atau ketemu lagi belanja, lagi makan gitu, panggil aja nggak apa ya, GG gitu ya. Iya, langsung oleh pasti. Tapi Langsung jangan bilang, suruh. wah mau dijajanin nih. Nah. Kok sama pikiran kita ya. Oke, ini Sobat Fox, kita balik lagi sama GG Grisel nih, ngomongin tentang EP-nya yang ada 4 lagu di situ. Tadi kita udah di segmen sebelumnya mengulas 4 lagu itu. Isinya kayak gimana? Tapi yang ternyata itu juga apa namanya? Ceritanya relate banget sama kita sekarang. Banyak yang relate juga. Nah, saya jadi penasaran malah ini tentang lagu ke-6 ya di EP ini ya. Tadi itu Bonus ada track ya. bonus track. Bonus track, betul. Jogja Kurindu ya? Iya, Jogja Kurindu. Jadi Sobat Fox khusus di Spotify ya sih? Di semuanya sih. Di semua sebenarnya. platform Iya, ada di juga semua ya? platform, ada. Tapi aku dengernya baru di situ. Itu ada 2 lagu judulnya sama, Jogja Kurindu sama Jogja Kurindu. Jadi itu yang satunya jadiin bonus track. Iya. Aransemennya Aransemennya berbeda juga. berbeda. Nah itu kenapa khusus yang ini tuh, selain mungkin ini bikinan kamu sendiri kan ya? Iya, betul. Itu kenapa harus dibikin 2 versi nih Jogja Kurindunya? Soalnya ini, jadi yang pertama itu yang versi aslinya, bukan versi asli sih, versi yang pertamanya itu Jogja Kurindu memang kita mau kasih konsep aransemen suara-suara gamelan yang benar-benar keliatin kayak ini loh, Jogja banget. Dan harapannya bisa dipakai juga untuk sound backsound di TikTok, Ya. di Instagram gitu kan. Dan juga misalnya pas waktu lagi acara-acara, maybe acara gathering, acara apa yang kan banyak banget ya dari perusahaan-perusahaan mana-mana atau dari pemerintahan yang Apal ke banget kayaknya Jogja. nih. Iya, Apal banget. nah, Apal banget nih pas kayaknya. waktu lagi selang-seling ininya mudah-mudahan bisa dipakai juga nih, atau enggak mungkin buat expo gitu. Iya. Nah, lagu yang Jogja Kurindu yang versi meriahnya lah. Nah, itu. Oke, itu Bisa yang pertama yang dipakai. bukan bonus track ya? Betul. Itu ada di track pertama paling atas biasanya di kalau nyari artis GG Grisel gitu. Nah, Jogja Kurindu yang versi apa namanya? Meriah. Meriah. Versi Yang meriahnya. meriah versi gedenya. Iya. Itu ceritanya ya. Oke. Lalu yang satunya? Nah, kalau satunya itu yang benar-benar lebih curahan hati kali ya. Gimana tuh? Makanya dibikin versi akustiknya Hah? biar lebih dalam buat rasanya betapa rindunya dengan Jogja. Nah, makanya aku bikinlah versi untuk yang versi yang kedua itu versi akustiknya seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kangen sama Jogja tapi kangen sama seseorang yang ada di Jogja Iya. ya, yang mungkin lebih personal lagi Betul. gitu, pakainya yang Versi akustiknya, Versi akustiknya. bener. Jadi misalnya pas waktu lagi ngelamun di kafe gitu kan, oh yaudah boleh deh dengerin, wah menyayat-nyayat nih, aduh bikin pengen balik Jogja nih kayak gitu, atau pengen cepet-cepet ke Jogja nih, nah itu dengerinnya akustik. yang kedua ya, Yang kedua, akustik gitu betul. ya. Emang dibikin dua versi gini biar semakin orang gimana caranya tetap ingat sama Jogja ya. Bener. Seru juga sih, seru. Nah ini kalau tadi ngomongin tentang kolaborasi nggak ada ya di segmen kali ini, di EP kali ini Kali ya. ini, ya. Tapi pakai karya apa namanya? Lagunya lagu, ciptaan dari Jody sama Mas Bob. Bob ya. Oke. Ngomongin aransemen ini dari itu juga langsung dari Jodinya sama juga Mas Bobnya atau Gigi Grisel juga bikin itu? Kalau aransemen kita langsung dibikin sama Mas Tebo. Ini beda lagi. Oh beda lagi? Beda lagi. Memang aransemen semuanya aku paling cuman kayak Mas Tebo ini kayak gini, bebas deh mau dibikin apa yang secara gambaran umumnya aku kasih tahu, tapi sisanya Mas Tebo lah yang mengeksplor segala ini jadilah yang seperti sekarang ini. Oh, Tebo Riyadi ya? Iya betul, Tebo Riyadi, bener. Udah tidak asing ya dengan orang itu ya. Iyalah, ya kita temenan dari lama juga sama Mas Tebo juga, jadi udah kenal dulu. Oke. Nah, sama ngomongin tentang karakter suara nih, kayaknya ada yang khas, ada yang beda ketika dengar pertama kali lagunya. Wow, unik nih, gitu kan ya. Kayaknya Jogja belum punya satu suara sekhas ini kayaknya. Wow, Itu- boleh pegangin aku nggak? Aku mau terbang. Tapi beneran pertama kali denger, kayak gini sih.
wah ini langsung nyantol gitu suaranya itu loh. Itu emang dibikin di konsep seperti itu atau emang natural prosesnya memang dari Gigi Rizal dari dulu jadi kayak gini? Bawaan dari lahir ya. Enggak jadi pertama kali recording itu juga awal-awal masih bingung juga kan, kayak nyari ini khasnya gimana sih, karakter suaranya gimana sih gitu Iya, kan. betul. Tapi setelah beberapa kali record, beberapa kali ini terus kayak ya ini suaramu, ciri khasmu yang seperti ini. Nah, yang itulah yang akhirnya diasah untuk terus-menerus dipakai untuk suaranya sampai sekarang kayak gitu. Paling cuman di apa ya? Dipertajam kali ya bilangnya. Tapi memang sebenarnya suaranya memang seperti itu, tapi lebih dipertajam, diyakinin lagi kayak gitu-gitu. Biar makin pede pakai karakter suara kayak gitu. Iya. Oh, oke. Betul. Kalau gitu ada nggak sih apa namanya ya treatment khusus gitu buat ngebangun karakter vokal kayak gitu kalau dari Gigi? Sering-sering latihan sih, sering-sering nyanyi ya kayaknya. Jadi kalau misalnya kita sering-sering nyanyi, sering-sering latihan, sering-sering ini, nanti akan muncul dengan sendirinya. Dan suara itu kan senyamannya kita untuk keluar juga. Oke. Nah, jadi sering-sering aja latihan. Ngopi apa ada suplemen apa? Oh, suplemen bareng ngapain sih pakai suplemen? Salah nih, bukan suplemen. Mohon maaf Sobat Fox. Ada gitu-gitu. Paling pemanasan suara ya. Tetap Oke. harus ada vocalizing kayak gitu-gitu setiap hari, setiap pagi sebelum beraktivitas. Nah, itu penting. Pakai karakter vokal yang udah Udah disepakati Iya, udah disepakati. biar nggak kemana-mana gitu Iya, kan. Ya. benar. Oke, kita balik lagi ke sama EP-nya nih Sobat Fox. Kita udah jalan-jalan kemana-mana tentang proses bikinnya dari 2023, 2022, 2023 sampai sekarang 2025 akhirnya keluar nih 4 lagu jadi satu EP. Dan dari 4 lagu ini kalau menurut Gigi sendiri gitu ya, yang paling favorit ada nggak sih? Ada dong. Lagu Pasti yang Jogja Aku Rindu nih. Bukan. Maksudnya selain itu. Oh iya selain itu, Oh, iya, selain oke, itu. selain Antara itu. tiga itu. Aku Yang sekarang paling- lagi sering didengerin lebih tepatnya Oh, mungkin iya, ya. Kalau oke, favorit kayaknya semua favorit ya. Tapi yang sekarang lagi sering didengerin yang mana? Melangkah lebih jauh. Kenapa nih? Kenapa ya? Mungkin karena suka ya dengan lirik-liriknya, suka dengan aransemennya, terus juga kalau dinyanyikan tuh benar-benar yang kayak aduh berat banget ya kalau misalkan harus merelakan, mengikhlaskan. Iya. Jadi kayak jadi satu gitu kalau udah denger lagu itu tuh kayak yang lagi ini langsung enak tapi kok nyayat-nyayat Iya. gitu. Ini kan yang didengerin ya. Iya. Kalau dinyanyiin yang Sama. itu juga melangkah Iya, lebih betul, jauh melangkah juga. lebih jauh karena dia apa ya, dari yang pelan-pelan akhirnya di belakang tuh kayak sebenarnya aku tuh nggak terima tapi ya aku nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi kayak ada klimaksnya gitu. Ini sebenarnya OOT dikit nggak apa-apa ya. Iya. Aku jadi penasaran nanya, pernah gak sih kamu nyanyi itu melangkah lebih jauh atau nyanyi yang sulit gitu? Terus Kok aku jadi deg-degan ya, terus apa ini? ada someone spesial, ini nggak harus relasi cowok cewek ya, Iya, mungkin betul, ya, atau betul. someone spesial yang hadir di situ lagi nonton kamu juga gitu. Terus gimana perasaan kamu gitu waktu nyanyiin itu? Untungnya belum ya. Oke. Untungnya belum jadi. Agak deg-degan nih nanya ini sebenarnya Iya, Sobat agak Fox ya. deg-degan ini. Jawabannya juga aku menunggu. Tapi belum pernah ternyata ya. Belum. Karena belum ini pernah. Ini baru benar-baru rilis banget. kapan sih? Baru rilis itu pas sebelum puasa kemarin tuh, tanggal berapa ya? Sebelum puasa ya. Maret. Februari Februari, ya. akhir banget itu. Pokoknya sebelum puasa. Benar-benar Oke. 1 hari sebelum puasa tuh rilis. Rilisnya Sangat tidak sabar sudah ya. Udahlah, Oh. daripada nunggu-nunggu lagi, udahlah langsung aja rilis. Tadi dikira album religi nih ya, kayak ya, gitu ya. Enggak ya? kan mikirnya juga kayak pas waktu puasa kan aktivitas udah nggak begitu ini kan, nggak begitu banyak, dan orang kan pasti banyak lebih santai, lebih ini. Nah, bisalah sambil dengerin lagu-laguku kayak gitu. Oke, maksudnya kayak gitu ya. Maksudnya seperti itu. Kan juga bisa nemeni, misalnya pas mudik juga dengernya Jogja Aku Rindu tadi Iya, tuh, benar. gitu kan, ya. Habis puasa kan lebaran. Nah, lebaran kan pasti pada mudik ke sana Mudik, kemari iya. kan, ke Jogja, banyak ya ke Jogja, atau enggak mungkin dari Jogja kemana gitu. Nah, bisa dengerin lagu Jogja Aku Rindu. Atau pas lebaran kan saling memaafkan ya. Iya. Terus lagunya melangkah. Lagunya yang sulit. Wah. Didengerin Mau nggak malah. mau
Ya udah ya maaf ya maaf padahal dalam sini masih kayak aduh gitu. Terus kalau kemarin bikin konten-konten velocity gitu kan ya, Iya, bohongnya pakai itu. bohongnya pakai itu, betul. Kalian fake semua. Pakai bohong. Ternyata ini bisa jadi soundtrack perjalanan gitu ya juga ya selama musim liburan lebaran kemarin ya. Oke, Sobat Fox, kita ntar akan balik lagi di segmen keempat bareng sama Gigi Grisel di Let's Talk With. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Segmen terakhir nih Sobat Fox bareng sama Gigi Grisel nih. Ya, udah dengerin belum lagu-lagunya ya? Kalau belum ntar kita kasih waktu semalaman buat ngedengerin lagunya Gigi Grisel nih. Sampai ke bawah mimpi. Sampai ke bawah mimpi, monggo. Oke, kita ngomongin tentang Gigi Grisel ke depannya nih. Gigi, tadi udah ngomongin tentang lagu-lagunya kan yang di prepare selama 2 tahun 3 tahun ini akhirnya keluar sekarang. Terus biasanya kalau udah dirilis ya udah kita serahkan sama yang ngedengerin kan akhirnya kayak gimana gitu kan. Betul. Nah, tapi habis itu pasti kan akan ada karya lagi nih dari Benar, Gigi benar. kan. Iya, Sudah ada planning? sudah ada planning juga. Wow. Tahun ini kah akan ada rilis lagi atau Kayaknya di tahun depan deh. Di tahun Oke. depan mudah-mudahan. EP juga atau full album atau single? Nah, ini masih kita pertimbangkan antara mau langsung EP lagi apa album atau maybe satu single per single gitu. Nanti kita akan nyesuaiin sama pangsa pasar kali ya. Betul. Sama yang ngedengerin kemarin ya. Iya, benar. Mungkin nih apa sih ada itu enggak sih? Apa-apa? Yang ngedengerin Gigi ada sobat Gigi. Wah, tuh Kalau misalkan di TikTok nih ya, di TikTok sebutannya GG Fems. Gigi Fems. Iya, GG Fems. Di TikTok. Di TikTok, betul. TikToknya apa sih Gigi? Sama GG Grisel. GG Grisel. Jangan lupa follow ya. Iya. Siap tak follow abis ini. Mas. Oke deh. Oh, di Instagram juga sama Gigi. Sama GG Grisel juga. Gigi Fems juga. GG Fems juga, betul. Jadi GG akhirnya Fems. kita samain aja, kayaknya seru nih. Jadi bukan fans, bukan apa, tapi lebih ke family, keluarga. Nah, jadi harapannya semua yang dikumpul di sini bisa menjadi keluarga. Gitu. Jadi keluarganya Gigi, monggo. Jadi keluarga GG, ayo masuk kakak ya, masuk kakak. Kalau masuk. Lalu tadi ngomongin tentang karya ya kan, Iya. mau tetap bikin lagu juga. Dan ada rencana bahkan tahun depan udah disiapin juga Amin, ya. amin, mudah-mudahan. Kalau ngomongin kedepannya lagi, ngomongin tentang showcase atau kolaborasi atau apalah lagu dari siapa yang pengen dinyanyiin dan sebagainya gitu ada nggak sih? Ada. Siapa Ada. lagi? Sekarang kita lagi jalan juga nanti bareng sama kontainer musik juga, kolaborasi dan kontainer musik. Oke. Terus nanti ada juga beberapa sama teman-teman musisi juga di Jogja. Hah? Kita juga bakalan kolaborasi juga. Hah? Terus nanti mudah-mudahan kalau dilancarkan juga pastinya ada showcase juga. Entah nanti ada di Jogja atau mungkin di Jakarta atau di beberapa tempat. Ada rencana Gitu. roadshow gitu misalnya? Iya, mudah-mudahan. Oh iya. Iya, Wih. mudah-mudahan ya. Seru nih, jadi Gigi bisa menyapa Gigi Fems. Iya. Ya mungkin nggak cuma di Jogja kan? Betul, nggak cuma di Jogja. Sampai mana-mana. Terus ngomongin tentang satu pertanyaan yang agak-agak absurd tapi sering saya tanyakan. Kalau mau kolaborasi sebenarnya pengen kolaborasi sama siapa nih Gi? Artis ya. Artis dong, masa tetangga, kalau kalau tetangga nggak kenal sama artis dong. Artis nasional, aku tuh Iya. sangat ngefans banget sama Isyana. Oke. Isyana Saraswati itu dia bener-bener wow, buat aku sangat-sangat keren lah dari segi semuanya, dia so perfect lah. Sampai Seperti itu. inspiring gitu nggak sih? Iya, benar-benar Iya. inspiring banget, betul. Wow. Oke, semoga bisa sampai ke sana juga ya. Amin. Oke, Sobat Fox, itu tadi obrolan kita bareng sama Gigi Grisel. Tapi sebelumnya mungkin Gigi Grisel ada yang mau disampaikan terakhir buat Sobat Fox. Oke. Silakan. Oke, buat Sobat Fox jangan lupa dengerin single-single aku, EP-ku judulnya Langkah Rindu di semua digital platform udah ada, dan jangan lupa juga dipakai untuk back sound video-video kalian kayak ala-ala di TikTok, di Instagram, semuanya. Jangan lupa ya dengerin lagunya Gigi Grisel. Nah, itu Sobat Fox. Jangan lupa juga follow Gigi Grisel di TikTok, Instagram, di platform apapun juga ya. Subscribe juga YouTube-nya ataupun juga Spotify atau semua platform juga ya. Jadi Sobat Fox, kamu bisa dapat update terbaru juga dari Gigi Grisel dan jadi bagian dari Gigi Fems. Oke, itu tadi Sobat Fox obrolan kita bareng sama Gigi Grisel. Sukses selalu ya. Amin. Terima Terima kasih. kasih Mas Gundi. Pasti udah datang ke Fox Radio Jogja juga. Sama-sama. Kita tunggu ada kedatangannya sama. berikutnya. Siap. Itu tadi ya Sobat Fox ya. Sekali lagi dengerin terus Let's Talk With setiap Rabu malam
bareng sama Gunisas pastinya dari jam 8 sampai jam 9 ya. Dan juga jangan lupa buat dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Your soul, your hits. Fox Radio Jogja 105.3. Your feet are warning you about your health. Your feet are sending you urgent health warnings right now, and ignoring them could be deadly. Here's what your body is desperately trying to tell you. Most people think foot problems are just foot problems, but doctors know the truth. Your feet are like a crystal ball for your internal health. Every symptom down there is connected to something serious happening inside your body. Swollen feet? Your blood sugar might be dangerously high. This is how type 2 diabetes starts announcing itself. Itchy soles that won't stop? Your liver could be struggling to filter toxins properly. Stubborn toenail fungus? Your gut bacteria is out of balance, weakening your entire immune system. Sharp pain in your heel or arch? You might have a severe vitamin D deficiency that's also weakening your bones. Calf cramps that wake you up at night? Critical magnesium deficiency that could affect your heart rhythm. Numb or tingling toes? B1 deficiency that's damaging your nervous system right now. Cracked, bleeding heels. B2 deficiency that's also affecting your energy and metabolism. Don't ignore what your feet are telling you. If you recognize any of these signs, it's time to listen to your body and get checked out.